Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Quick Point, hari ini kita ketemu lagi. Kita akhirnya punya kesempatan lagi untuk ngobrol dengan Ustaz Zaini Safadli. Ahlan Assalamualaikum wasahlan. Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Gimana kabar antum? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Masya Udah lama Allah. banget nggak ngobrol sama Ustaz, diskusi sama Ustaz. Hari ini kita bahasannya yang lagi viral nih akhir-akhir ini Ustaz. Bicara tentang bahasanya tuh sandwich generation Ustaz. Oh, Kalau orang anak-anak Gen Z sekarang nyebutnya tuh sandwich generation. beberapa waktu yang lalu sempat di masjid ada yang nanya tuh tentang gitu, ini. Wah, berarti pembahasannya cocok nih, Ustaz. Karena ini kebetulan datang dari teman-teman apa namanya Quick Point juga. Mereka pengen sebenarnya hukum apa namanya sandwich generation ini gimana sih sebetulnya. Walaupun memang kalau dari lapangan ini ada dua sisi sebetulnya Ustaz, dari hasil obrolan dengan teman-teman gitu ya, ternyata memang punya latar belakang yang berbeda memandang sandwich generation ini gitu. Ada yang satu sisi ketika orang tuanya memang betul-betul nih saat mengurus anaknya dengan sungguh-sungguh, mendampingi sampai melepas anak ini betul-betul dituntun sekali, sehingga ketika bahasanya bicara tentang sandwich generation, dia merasa bahwa oh, saya fine kok, nggak keberatan. Karena ini sesuatu yang toh hitung-hitung sebagai balas budi saya pada orang tua, itu sebagai tambahan pahala juga buat saya gitu. Tapi ternyata di sisi lain juga ada yang merasa bahwa ini berat loh buat saya. Sampai belum lama ini kita lihat masuk dalam satu sosial media sempat rame, dia sampai harus berhutang untuk orang tuanya. Mungkin ketika digali latar belakangnya, di mana ya tadi ada kondisi kedua Ustaz, di mana orang tuanya mungkin hanya sekedar membesarkan atau tidak pernah bersungguh-sungguh ketika membesarkan anak ini. Nah ini bagaimana Ustaz kalau apa namanya kaitannya di dalam Islam ya Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala ba'd. Istilah yang sebenarnya istilah baru, sandwich generation. Kenapa nggak antum bikin burger atau kebab? Ternyata karena begini, disebut sandwich generation itu karena seseorang ada di tengah terhimpit oleh beberapa sisi. Terkadang tidak hanya sandwich biasa, tapi dia tuh double patty. Jadi suami, misalnya suami istri, dia sama-sama jadi sandwich gitu. Suami dia menanggung keluarganya, bapak ibunya, terus juga anak-anaknya. Istri juga menanggung tuh bapak ibunya dan keluarganya, saudara-saudaranya gitu. Double patty. Nah, sebenarnya istilah ini muncul kalau kita lihat ya fenomena di masyarakat lebih ke problem ekonomi sih sebenarnya awalnya karena kan seorang yang merasa dia terbebani dengan keluarganya yang tidak hanya tanggung jawab di bawahnya, yaitu misalnya seorang punya istri terus punya anak, tidak hanya itu tapi dia harus menanggung orang tuanya, terkadang harus menanggung saudaranya. Kan ada sandwich generation ini, ada yang single, ada yang sudah punya pasangan, ini kan beda kasus. Kalau yang masih single berarti dia nanggung orang tua, juga nanggung adik-adiknya atau saudaranya. Kan ada memang yang seseorang itu walaupun dia anak tapi menjadi tulang punggung keluarganya. Kalau dia sudah menikah berarti orang tuanya ditanggung, terus istri dan anak-anaknya. Bagaimana pandangan dalam Islam? Sebenarnya hal ini tidak ada masalah sih kalau memang orang itu bisa mensikapinya dan bisa menjalaninya sesuai dengan aturan Islam. Misalnya begini, dalam Islam ini kan masing-masing orang itu bertanggung jawab. Laki-laki, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Terus kemudian seseorang itu diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terkait dengan generasi ini, ya, maka kan yang
sering orang bertanya, sejauh apa sih tanggung jawab seseorang terhadap orang tuanya misalnya Iya, gitu. betul gitu. Padahal dia punya anak dan istri. Betul. Kita katakan, seorang anak laki, kalau dia punya orang tua, maka sampai kapanpun orang tua itu menjadi tanggung jawab dia sebenarnya. Kecuali kalau orang tuanya mampu secara materi. Kalau tidak, maka orang tuanya itu berhak loh. Ketika seseorang mengadu kepada Rasulullah, bapaknya mengambil hartanya, dia mengadu. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa malu kali abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Kalau anak dan istri sudah jelas tanggung jawab. Tapi ini kadang-kadang nggak paham. Nah, seharusnya dia bisa mengatur porsi secara proporsi ya, antara kalau misalnya ini adalah pembagian nafkah ya, disesuaikan saja. Misalnya dia punya penghasilan sekian, berapa yang harus diberikan kepada istrinya, berapa yang harus untuk biaya anak-anaknya, keluarganya, rumah tangganya, dan berapa yang harus diberikan kepada orang tuanya. Disesuaikan dengan kondisi. Jadi yang terbaik adalah apabila seorang itu mengambil tindakan sesuai dengan kondisinya. Maka tinggal diatur saja, karena masing-masing adalah tanggung jawab. Tapi kalau anak perempuan beda. Anak perempuan dia nggak menanggung, karena perempuan ini justru ditanggung banyak orang. Gitu. Kalau dia menikah kan ditanggung suaminya. Makanya ada dalam Sahih Bukhari, salah satu tanda akhir zaman itu kata Rasulullah, inna li khamsina imra'ah al-qayyimul wahid. Untuk 50 wanita itu satu orang yang menanggungnya. Saking seperti itu. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab banyak terhadap laki-laki satu bertanggung jawab terhadap banyak perempuan. Jadi nah makanya kan kalau kita kaitkan ini bagi waris itu 2:1 ya kan? Iya, betul. Laki 2, perempuan 1. Kalau menurut logika akal pendek kan pasti ini nggak adil ya kan? Iya. Padahal itu seadil-adilnya, bahkan kalau bisa lebih. Kenapa kok ini adil banget? Nah, Anda mau tahu nggak? Seorang laki-laki, dia itu menanggung banyak orang. Kalau punya istri, dia tanggung istrinya. Kalau punya anak perempuan, dia tanggung anak perempuannya. Kalau punya ibu, dia tanggung ibunya. Kalau dia punya saudari perempuan, dia tanggung saudari perempuannya. Kalau dia punya bibi, dia tanggung bibinya. Dia banyak. Tapi kalau perempuan, dia ditanggung banyak orang. Kalau dia tidak punya suami, ditanggung bapaknya. Kalau dia punya suami, ditanggung suaminya. Kalau tidak ada bapak, tidak ada suami, ditanggung saudaranya. Kalau tidak ada dan dia punya anak, ditanggung anaknya. Bahkan kalau ada siapa-siapa, ada paman, ditanggung pamannya. Nah, sebenarnya ini terkait. Nah, makanya dalam Islam, masalah kegalauan ini kan kegalauan masalah ekonomi. Kalau Islam itu kan sebenarnya masalah ekonomi bukan sesuatu faktor yang menyebabkan orang itu kemudian dia lupa diri, jauh dari Allah, terus kemudian galau. Masalah ekonomi, masalah rezeki, ya sebenarnya yang pertama faktor takdir ya. Faktor takdir bahwa jatah masing-masing orang itu kan beda-beda. Tetapi memang kalau mau dikaji, ya kita bisa mengantisipasi terjadinya sandwich generation ini. Misalnya kalau orang tua dulu, dia memiliki sistem pengaturan keuangan yang bagus, prepare terhadap ekonominya untuk anak-anaknya kan, kita juga dianjurkan kalau bisa itu meninggalkan generasi itu dalam keadaan mereka kuat, tidak membutuhkan bantuan orang, ya tidak istilahnya terlantar begitu, mandiri. Ini perintah dalam Al-Quran gitu. Nah, tetapi kadang-kadang memang masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada kasus misalnya ya qadarullah orang tuanya meninggal dan ternyata nggak ada yang diharapkan kecuali dia sebagai misalnya anak pertama, terus dia punya adik-adik, sedangkan orang tuanya dulu tidak meninggalkan harta, ya dia mau nggak mau nih tanggung jawab kan menggantikan posisi orang tuanya. Maka faktornya adalah tadi saya bilang faktor takdir, nggak bisa masuk. Tetapi yang salah apabila ternyata
sandwich generation ini timbul akibat kesalahan orang tua. Yang pertama, orang tua memang tidak peduli terhadap keluarganya. Tidak mempersiapkan, tidak mendidik anaknya. Pertama, tidak dididik anak itu sebagai anak yang mandiri, tidak dibekali ilmu yang cukup, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Yang paling parah kalau tidak dibekali ilmu akhirat. Kalau yang nggak ngerti agama, hal ini menjadi beban, menjadi galau. Terus akhirnya mencari solusi yang salah. Belum lama datang juga ini salah satu korban, saya bilang korban ya, sandwich generation ini. Dia itu akhirnya harus pinjol. Ya, ini Karena benar, kebutuhan untuk istri dan ibunya. betul, Tapi kalau kita tinjau, ternyata ada juga sih sisi kecerobohannya. Harusnya kan orang itu, kalau dalam Islam ini kan, kita itu nggak boleh berlebihan, harus balance, harus imbang. Salah satu ciri ibadur rahman itu, waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya, maka dia itu tidak berlebihan kelewat sana, juga tidak terlalu pelit. Jadi tidak terlalu royal, tidak juga terlalu pelit, tetapi dia tengah-tengah balance. Terus kemudian terkait gaya hidup, makan dan minum, kita tidak boleh berlebihan karena di dalam Al-Quran wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Nah, yang kita amati kadang-kadang, maaf nih, itu timbul karena lifestyle yang tidak sesuai dengan, maaf nih, antara antara pendapatan sama pengeluaran. Kalau dulu ada pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Paham ya maksudnya? Nah, ini kadang-kadang nggak dipikirkan. Nah, teman yang datang itu setelah kita evaluasi ternyata dia tidak mengontrol. Dia dapat gaji sekian. Harusnya kan bisa dipilah tuh untuk istrinya, untuk keluarganya, terus untuk ibunya. Tapi nanti dia royal ke teman-temannya, ini itu, ngebos lah begitu. Nah, ini salah gitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia harus pinjol. Itu pun baru ketahuan kalau dia ternyata pinjol gitu. Ya alasannya sih untuk menutupi kebutuhan itu orang tua dan ini. Tapi ini kan salah ya. Harusnya kan tidak seperti itu. Besar pasak daripada tiang. Sudah jelas gajinya sekian. Ada loh. Nih, misalnya zaman sekarang ini kan nyari kerjaan susah. Gaji itu berkisar antara, kalau UMR berapa? UMR sekarang tuh 4,1 atau 4,2 gitu. Ya. Ada orang tuh yang dapat gaji itu UMR bersih. UMR bersih. Bersih itu maksudnya sekali dapat itu langsung bersih habis. Untuk bayar ini, bayar kontrakan, bayar ini, sudah habis. Itu gaji UMR bersih. Bersih. Bersih itu bersih, terima segitu. Ada yang 20 juta bersih. Ya karena gaya hidup semua itu. Nah, ini beberapa fenomena dan secara hukum Islam kedudukannya begitu. Kan yang ditanyakan apakah seorang anak wajib menanggung orang tuanya. Ya kalau orang tuanya kekurangan wajib. Kalau orang tuanya kekurangan. Kalau bukan dia siapa gitu kan. Kalau yang paham agama malah seneng karena itu adalah kalau dia berbakti sama orang tua, jalan pintas menuju surga. Kalau yang nggak tahu agama, itu menjadi beban. Ya, beban, stres, terus depresi, terus kemudian mempengaruhi kejiwaan. Ya, sandwich generation ini berakibat kepada mentalitas, ya, kejiwaan. Ya, kira-kira. Ada beberapa teman-teman juga sebenarnya sudah dalam kondisi paham nih saat dia ngaji ini. Curhatnya mereka gini. Masa kecil Ana, ceritanya nih, waktu itu Ana dengar langsung dari teman Ana. Masa kecil Ana, dia bicaranya suram. Jadi kalau sekarang tuh kondisinya dia itu sebenarnya bukan juga yang tidak berpunya sih. Dia berada. Berada di mana dia? Berada di posisi di atas tengah-tengah lah. Saya tuh kemarin ada istilah orang-orang sekarang ini udah gede. Alhamdulillah anaknya udah jadi orang gitu. Dulu jadi
Terus istilah orang berada, ya berada di mana dia? Baik. Nah, terus dia cerita bahwa memang sebenarnya akhirnya beliau ini merasa menjadi beban ketika harus menghidupi orang tuanya, karena memang merasa dulu ketika kecil itu tidak diperlakukan, bicaranya apa ya, pantas sebagai seorang anak lah. Oh gitu ya. Ya ada yang bapaknya tidak bertanggung jawab, artinya ya udah bapaknya nggak pernah mau tahu nih, ini anak sekolah kayak nggak sekolah, kayak makan kayak nggak makan, udah ibunya aja full yang ngurus nih. Di sisi yang lain, sehingga dia merasa keberatan nih. Baik. Ketika sekarang di posisi yang seperti itu, kok kecil saya dizolimi nih sama orang tua. Nah sekarang di kondisi yang enak aja gitu, apalagi kadang-kadang kalau ceritanya beliau nih, orang tuanya itu dengan mudahnya kirimin uang dong, bapak butuh ini. Nah, seolah-olah kayak memerintahkan balik, sedangkan dulu kebutuhan dia ketika buat sekolah ini marah-marahin gitu kan. Nah ini gimana nih statusnya? Ini terjadi di banyak orang, di banyak keluarga. Tapi begini ya, antara orang tua dan anak wajib berbakti kepada orang tua berhak mendapatkan bakti. Sebenarnya timpang, tapi kan hadiahnya surga. Dan kalau mau anaknya berbakti, maka dia harus berbakti pada orang tua. Misalnya kalau orang punya anak, pengen anaknya berbakti sama dia harus berbakti sama orang tuanya. Meskipun zaman dulu mungkin orang tua perilakunya menyakitkan, tidak sayang, tidak peduli, itu masa lalu. Kalau dulu mungkin orang tuanya nggak tahu atau belum ada, ya maksudnya secara ekonomi untuk membahagiakan anaknya. Ya sekarang harusnya bersyukur. Syukurnya dia dia lakukan yang terbaik. Tidak perlu dendam. Apapun itu, ya bagaimanapun orang tuanya dulu, dia ada itu kan tetap atas andil orang tuanya. Betul tidak? Jadi makanya apalagi ibu, kalau di dalam hadis itu kenapa kok berbakti itu umuka semua. Ibumu terus bapakmu. Kenapa kok bisa begitu? Ibu jasanya yang sangat besar ya. Ya meskipun ada juga ibu yang kurang ajar ya. Tapi kan sedikit. Ibu itu kenapa bisa ibumu, tiga itu? Karena dia mengandung, terus menyusui, terus mendidik, membesarkan. Orang tua kan hanya ikut di mendidik dan membesarkan. Kan nggak ikut menyusuin, nggak ikut ngandung dia. Makanya orang tua hanya dapat satu, yang laki maksudnya. Nah, berarti apapun itu, hadirnya seorang anak itu ya melalui andil orang tuanya. Dia harus bersyukur hadir ke dunia melalui orang tuanya itu. Yang agak dilema adalah kalau orang tuanya ternyata beda paham. Tidak hanya sekedar beda paham, malah beda agama begitu. Nah, gimana coba? Kalau dalam hal seperti ini, secara hubungan keluarga, secara manusiawi, ya orang tuanya tetap harus dia pergauli dengan baik, dia harus tetap berbakti. Ada kasus nih, seorang sahabat punya ibu, dia sayang banget sama ibunya sayang banget sama dia. Suatu ketika sahabat ini masuk Islam. Nah ini termasuk yang awal-awal masuk Islam nih. Nah ibunya nggak suka dia masuk Islam, dia ancam. Nah kalau kamu tetap masuk Islam, ibu mau mogok makan. Nah, coba dilema tidak? Ya iyalah, pasti bingung kan? Ibu yang paling disayangin, terus dia udah mantap Islamnya. Tapi Masya Allah, kalau iman sudah tertancap, apa jawaban sahabat itu? Wahai ibu, saya sudah yakin terhadap Islam ini. Kalau ibu mau mogok makan, mati, nanti punya nyawa, hidup lagi, mogok makan lagi, saya tetap dalam Islam. Saya tidak tinggalkan. Akhirnya ibunya makan juga, udah lapar. Nah, itu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi, radhiyallahu anhu. Jadi ternyata kalau masalah prinsip, kita tidak boleh tawar-tawar. Kalau ternyata kemauan orang tua bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, ya kita tidak boleh ikutin. Kita dahulukan Allah dan Rasulnya.
Ini terkait dengan sandwich generation tadi, kalau orang tua minta yang aneh-aneh, ya nggak perlu kita turutin. Ya kan? Misalnya nih, orang tua menuntut anaknya untuk terlibat dalam suatu muamalah ribawiyah misalnya kan. Ya itu nggak boleh diturutin. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk, meskipun itu orang tua, ketika bermaksiat kepada Al-Khaliq ya. Karena kadang-kadang anak nggak enak gitu loh. Orang tua aku minta begini-begini, tapi sebenarnya kan nggak boleh, gimana? Aku nggak enak. Nah, akhirnya diikutin. Nggak bisa. Kalau memang itu adalah bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita jelaskan dengan sebaik-baiknya. Makanya terkait dengan sahabat saat tadi, ada ayat yang berbunyi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka memaksa kamu ya, untuk melakukan syirik kepadaku yang tidak ada ilmu tentang hal itu atasmu, maka jangan engkau taati mereka berdua. Tetapi pergaulilah mereka berdua dengan baik. Tetap masih. Nah, demikian. Nah, ini kan tadi bahasanya berarti dalam Islam memang ya sudah, dalam kondisi apapun memang itu merupakan kewajiban teman-teman semua gitu ya. Iya, jadi atur porsinya saja. Ya, bagaimana ngatur porsinya gitu ya. Nah, mungkin tipsnya Ustaz, mungkin untuk teman-teman yang memang sudah belajar agama secara mendalam gitu ya. Mungkin dengan teman-teman Kuy Kepoin yang baru mulai menjajaki nih Ustaz, bagaimana sih sebenarnya tips yang bisa Ustaz berikan ke teman-teman supaya itu bisa lega untuk dijalani. Baik. Kalau kaitannya adalah dengan orang tua yang oleh sebagian anak muda sekarang dianggap jadi beban, maka saya kasih nasihat ya. Sebuah hadis yang berbunyi ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada di dalam ridho kedua orang tua. Dan murka Allah ada juga terkait dengan murka kedua orang tua. Ada kasus. Seseorang ini bisnis, usaha, banyak bisnisnya, banyak usahanya. Tapi susah berhasil. Sering gagal. Uangnya tidak, apa ya, kalau istilahnya itu, nggak ngumpul gitu. Nggak kelihatan lah hasil. Suatu ketika sempatlah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya anak kasih masukan. Kalau pengen usaha lancar, maka hubungan kita dengan orang tua harus baik. Kita harus minta ridho dia. Saya tahu nih, dulunya orang tuanya kayaknya juga kurang sayang sama dia. Tapi itu masa lalu, sekarang kita harus memperbaiki gitu. Alhamdulillah setelah itu dia sadar. Dia perbaiki orang tuanya. Karena saya kenal mereka semua. Orang tuanya sampai takut loh dulu sama dia. Sampai takut sama anaknya itu. Tapi setelah itu, ya hubungan diperbaiki, kebutuhan orang tua dicukupi. Masya Allah, setelah itu justru rizki itu deras mengalir. Beneran, Masya Allah, termasuk sekarang yang ekonominya bagus. Dan hubungan dengan orang tuanya semakin diperbaiki. Jadi justru jangan dijadikan beban. Memang awalnya adalah berat ya. Tetapi kalau beneran nanti orang tua itu kalau sudah dibikin seneng, dia akan berdoa. Doa orang tua, doa keburukan aja makbul, apalagi doa yang baik begitu. Ya, doa orang tua, kalau orang tua marah itu bisa terkabul ya. Makanya jadi orang tua hati-hati doain anaknya. Kalau marah, soleh kamu gitu kan. Pinter kamu gitu, dasar pinter gitu kan. Biar jadi gitu. Ada orang tua yang ada orang tua yang marah ya, lupa diri, dasar kamu anak setan, ngatain dirinya sendiri, maaf nih ya. ada yang begitu, nggak boleh. Nah, ini kan terkait dengan kegalauan generasi sandwich ini kan, bahwa seakan-akan orang tua dan keluarga menjadi beban. Nah, bagaimana kalau bebannya itu yang ke samping? Ada, Zat. Ke samping itu kan saudara. Oh, okay. Kan kalau ke atas ke bawah ini memang tanggung jawab. Yeah. Tapi kalau ke samping itu sifatnya sunnah dia. Sifatnya itu tidak wajib. Ya, dia membantu saja. Membantu seperlunya. Bukan tanggung jawab penuh ya. Tetapi memang perlu dilihat kondisinya. Kalau misalnya punya saudara perempuan ya, saudari yang tidak mampu, tidak punya suami, ya dia bantu gitu.
Tapi yang ke atas ke bawah yang sangat ya orang tuanya dan juga anak-anaknya. Yang sampai kalau istri ya istri sudah menjadi tanggung jawab dia melekat begitu kan. Nah, ini yang saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara istri? Ya semuanya bisa dibantu. Mertua kadang-kadang tidak boleh timpang juga ya. Kalau mertua membutuhkan ya kita bantu. Tapi bagi laki-laki orang tuanya lebih utama. Gitu. Nah kadang-kadang dalam keluarga ini tidak ada musyawarah mufakat yang baik sehingga kadang terjadi semacam apa ya ketimpangan. Ada suami kalau sama keluarganya royal banget sama keluarga istri sama sekali tidak gitu. Atau istri kalau keluarga dia datang dia jamu habis-habisan, keluarga suami datang air putih aja kadang nggak keluar kadang gitu. Nah, ini nggak boleh begitu. Kalau dalam Islam semuanya diatur. Ya, Jadi itulah makanya kenapa sebagai lelaki harus betul-betul menguasai kepemimpinan ini ya. betul, intinya semua ada aturannya dalam Islam ya untuk menjawab kegalauan sandwich generation itu. Makanya kalau kita bicara secara hukum, ya kita akan kasus per kasus beda anunya. Betul, penyelesaiannya. Penyelesaiannya beda, mengatasinya beda. Nah, kalau terkait dengan pembagian tadi, pembagian juga beda-beda gitu. Nah, itu dia. Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya kasus apa, contoh kasusnya bisa di-share gitu ya, saat Iya. itu bisa dibahas. Yang baru ini, saya belum ketemu lagi. Ini salah satu contoh kasus ya. Seorang punya ibu. Dia sudah waktunya menikah. Dia anak satu-satunya dan dia punya hanya ibu saja karena bapaknya udah meninggal. Dia sayang banget sama ibunya sayang banget sama dia. Kemudian dia mau menikah, ya tentu ibunya tidak bisa melarang kan. Tapi dia udah mikir nanti gimana ya gitu. Konsultasi. Ya ibunya sudah ridho apa belum? Saya bilang. Ibunya udah ridho, alhamdulillah. Nikah. Setelah nikah itu dia paksa istrinya untuk satu rumah sama dia sama ibunya. Hari pertama, hari kedua awal-awal oke lah. Giliran sudah sebulan sudah mulai terjadi ada gesekan antara mertua dan menantu nih. Wah ribut. Tidak terjadi keributan tapi si istri ini nggak nyaman. Dia minta untuk punya rumah sendiri walaupun ngontrak begitu. Si anak laki ini dia maksa, saya tanggung jawab terhadap ibu saya bagaimanapun juga. Dia konsultasi ini harus dikompromi. Memang istri dia pengen punya privasi. Apalagi generasi sekarang kan beda dengan generasi zaman dulu kan. Karakter, kultur, kebiasaan. Orang tua kadang-kadang kepo dan lain-lain kan anak sekarang nggak nyaman dan seterusnya dianggap ikut campur atau apa begitu. Kemarin sebenarnya saya kasih solusi gimana kalau dikontrakkan saja di samping. Jadi ngontrak di samping rumah ibunya kalau ada atau di satu komplek gitu. Kalau sebenarnya kalau bisa nggak masalah, tapi kan karakter ibu beda-beda gitu kan. Sama karakter mertua, menantu juga beda-beda. Tapi kemarin itu tidak ada jalan temu sampai akhirnya istrinya keluar dari rumah itu minta pisah gitu. Saya belum dengar secara lebih jauh kok sampai segitunya gitu loh. Padahal kan masih bisa dibicarakan kan. Tapi sih saya dengar belum sampai pisah. Hanya istrinya sudah keluar dari rumah itu. Malah saya dengar karena sama-sama kerja, akhirnya istrinya ngajuin KPR tuh sendirian gitu, dari rumah. Nah ini susah juga nih kadang-kadang, mohon maaf nih kalau si perempuan itu wanita karir, kadang memang merasa dia mampu, merasa bisa, akhirnya kadang-kadang sama suami, ini mohon maaf banget, kadang-kadang sama suami kurang dengerin gitu, karena setan menggoda, dia punya prinsip tanpa lo gue bisa hidup gitu kan, kadang-kadang repot gitu kayak gini. Nah ini kasus dia tidak bisa mendudukkan nih antara ibunya dan istrinya. Padahal harusnya ya ketika dia cerita mungkin tidak komplit ya ceritanya. Jadi kita tidak bisa mengurai benang kusut itu kita tarik dari mana nih. Kalau nggak tahu kan malah bisa tambah kusut gitu kan. Padahal orang tua harusnya lebih mengerti gitu kan. Walaupun ada yang karakternya memang maaf ya orang tua ada yang temperamen,
nuntut, ikut campur, nyebelin. Ada orang tua itu yang nyebelin banget, ada. Makanya berbakti sama orang tua itu berat. Hadiahnya surga. Kalau enteng tahu kan hadiahnya apa? Nah, begitu. Ini beberapa kasus yang terjadi terkait dengan sandwich generation ini. Jadi, kalau zaman dulu kan tidak jadi masalah kayak gini. Sekarang aja anak-anak sekarang ya. Karena memang ya itu mungkin karena anak-anak lebih terbuka ya kan sekarang. Lebih terbuka, lebih. Selain lebih terbuka, saya kira juga karena ini mohon maaf pengaruh budaya dari luar Islam dan mereka jauh dari Islam. Generasi muda sekarang itu benar-benar jauh dari nilai-nilai Islam. Bener. Ada yang coba bikin apa namanya ya dia iseng-iseng aja kan, dia wawancara beberapa orang itu. Eksperimen sosial gitu. Banyak sekarang di Indonesia ini yang ateis loh. Iya, iya. Itu dulu di negara tetangga nggak temuin banyak. Sekarang udah di sini. Di sini udah banyak. Coba kan pernah juga ada yang eksperimen bikin anak-anak padahal pakai kerudung gitu, ditanya rukun Islam aja nggak tahu, rukun iman nggak lengkap. Ini kan miris kita. Akhirnya kan timbullah kegalauan kayak gini. Sesuatu yang sebenarnya itu ladang pahala ya kan, jadiin beban, problem gitu kan. Ada yang lebih parah nih. Ini saya dengar sendiri, seseorang, ya ibunya meninggal. Ibunya meninggal, dia bilang gini, kok bukan papa aja yang meninggal? Berarti dia benci sama papanya itu. Pengen papanya cepat meninggal, parah kan? Akhirnya saya nasihatin. Ya. Iya, sampai segitunya. Iya. Ya, kalau orang yang terjadi di masa lalu. Iya, ya ini juga keluarga berada ini sih berada. Maksudnya orang kaya juga gitu. Tapi bisa seperti itu. Ternyata harta juga bukan suatu jaminan ya terkait dengan kebahagiaan, keharmonisan hubungan dalam rumah tangga bukan jaminan gitu kan. Makanya kembali kepada Islam, kembali kepada ilmu agama diterapkan. Nah, kalau terkait orang tua, tadi saran saya, justru orang tua itu adalah jalan pintas menuju surga. Tahu nggak hadis yang Rasulullah naik tangga langsung bilang amin, naik tangga lagi amin, naik satu lagi pas mimbar itu loh tanya amin. Para sahabat nanya, wahai Rasulullah kenapa Anda mengatakan amin? Ternyata malaikat Jibril itu berdoa menyuruh Rasulullah untuk mengucapkan amin. Salah satunya adalah raghima'an furajulin adraka abawahi au ahduhuma walam yudkhilahul jannah. Merugilah seorang laki-laki yang dia mendapati kedua orang tuanya atau satu dari mereka tetapi tidak bisa menyebabkannya masuk surga. Sebenarnya kita tuh masih ketemu orang tua, harusnya orang tua itu jalan pintas menuju surga. Jangan sampai ada orang tua tapi nggak bisa masuk surga dengan hal itu. Itu orang yang rugi itu. Nah, makanya penyesalan tadi karena itu. Apapun latar belakangnya. Karena ada yang zaman dulu orang tua nggak tahu. Zaman dulu orang tua memang kondisi susah gitu. Atau memang ada problem. Kan misalnya pisah gitu kan. Nggak bisa ketemu anaknya. Nggak dikasih akses gitu kan. Rebutan. Loh, Ana pernah kok bantuin sampai ke kantor polisi, sampai ke Polda nih rebutan anak. Dulu waktu proses damai ya, waktu udah cerai rebutan sampai anak, rebutan sampai kantor polisi ya. Nah kadang kan nggak bisa juga disalahin kalau orang tuanya dulu begini begitu. Banyak ya. Saat saya nggak tahu orang tua saya di mana dari zaman dulu, tapi sekarang ini udah ketemu. Cuman dia memang nggak pernah peduli sama saya gimana sikap saya gitu.
Saya bilang, antum harus bersikap yang terbaik. Kalau dulu orang tua nggak peduli, kan kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Apapun itu tolong dimaafkan saja, diperbaiki saja. Nah, ini kasus juga seorang perempuan mau menikah, dia cari orang tuanya, akhirnya ketemu. Pas sudah ketemu, yang lain nggak terima. Udah dia kita anggap bukan walinya karena selama ini nggak tanggung jawab, nggak peduli gitu. Nah, Ya nggak bisa secara nasab kan dia kita lihat, kita tanya dulu kan tabayun dulu. betul. Kenapa dia dulu tidak mengambil tanggung jawab itu gitu kan. Apapun itu masa lalu kita lupakan. Jangan menjadi orang yang pendendam. Jangan menjadi orang yang pendendam karena di dalam Islam ini Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat baik, kita balas dengan yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat jahat, kita disuruh membalas dengan kebaikan. Nanti pasti hubungan akan menjadi baik orang yang jahat sama kita. Ini benar firman Allah surat Fussilat. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang dulunya ada permusuhan antara kamu, dia akan menjadi seolah dia teman yang dekat. Dengan tadi, orang yang berbuat kita balas dengan yang lebih baik. Kalau dia berbuat jahat, kita balas dengan yang lebih baik. Apalagi itu orang tua. Kalau kejahilan masa lalu kan, kita maafkan. Termasuk orang tuanya dulu nggak ngajarin agama. Ana punya kenalan yang hubungan cukup dekat, sekarang udah tua. Suaminya udah meninggal, anaknya udah tua-tua, udah gede-gede, maksudnya udah punya cucu banyak, cucunya udah pada menikah juga. Ya. Kalau cucu sudah menikah punya anak, berarti punya apa? Punya buyut, buyut. Cicit, Sir. Oh, Anaknya cucu kan, Sir? iya. Iya cicit, Sir. Oh gitu. Nah, Dianya buyut. dianya buyut, Sir. Dianya buyut. Oh gitu. Ya yes, pokoknya begitulah. Dia itu merasa dulu nggak ngajarin agama, anak-anaknya nggak. Sekarang ini keluarganya dikumpulin, suruh belajar ngaji, baca Quran, suruh belajar agama. Bagus kata saya, nggak ada kata terlambat. Karena banyak orang tua dulu yang nggak mikir pendidikan anak terhadap agama, didorong, dimotivasi untuk kerja gitu kan. Dikira harta ini yang menjadi apa ya istilahnya? Iya, sebagai andalan di masa depan, juga harapan kebahagiaan. Padahal kan enggak. Betapa banyak problem yang justru diakibatkan oleh adanya harta, ya kan gitu. Makanya tidak ada kata menyesal. Alhamdulillah anaknya sudah tua-tua juga, dikumpulin, disuruh ngaji, dipaksain. Itu bagus untuk menebus kesalahan masa lalu. Nggak ngajarin agama gitu. Loh, ku anfusakum wa alaikum naro tadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka itu pendidikan agama. Kalau ternyata berhasil pendidikan agama dikabulkan oleh Allah, dimudahkan, loh, anak itu pasti akan berbakti sama orang tua. Nggak akan menjadi beban dia. Mau digencet berapapun ya, semakin ini sandwich apa namanya burger itu semakin tinggi semakin enak tuh. Ya kan lapisannya iya kan double iya. Semakin kan mantap ya kan aslinya begitu. Hanya karena nggak paham agama tadi, ladang amal malah dijadikan sebagai threat apa ya, ancaman, beban atau masalah gitu. Jadi pada akhirnya sudut pandanglah yang merubah menjadi sebuah ujian atau justru jadi sebuah kenikmatan yang tidak disadari gitu ya. Ya sekarang supaya kita bicara antisipasi nih, kan alhamdulillah kita punya anak-anak ya kan. Ya yang belum punya semoga Allah mudahkan segera punya ya kan. Nanti supaya tidak terjadi kegalauan seperti sandwich generation zaman sekarang, berarti kita siapkan generasi ini dari sisi agamanya harus mantap, dari sisi dunianya juga harus kuat gitu. Jadi dia itu ibaratnya apapun nanti yang dihadapinya tidak akan masalah ketika dia tahu pijakannya secara agama, dan secara dunia dia juga kuat gitu. Orang tua juga tidak boleh, makanya para nabi, para rasul itu orang-orang yang kuat ya. Orang-orang yang kuat.
dari sisi berbagai seginya, ya, tidak menjadi beban di masyarakat begitu. Dari sisi ilmunya semuanya dipersiapkan gitu, dididik. Nah, itu insya Allah bisa mengantisipasi, ya, tidak terjadi kemudian walaupun ada walaupunnya. Ada orang tuh yang kalau nelpon dulu tuh nangis terus. Dia merasa gagal mendidik anaknya. Padahal mereka itu termasuk orang yang berkecukupan dari situ. Dia nangis terus. Terus saya nanya, kenapa nangis? Sudahkah antum didik semestinya? Sudah gitu. Nggak usah sedih, nggak usah nangis. Orang yang lebih hebat daripada antum, daripada kita semua, pernah ngalamin, namanya Nabi Nuh. Anaknya durhaka, gitu. Istrinya durhaka. Yang penting kuncinya kalau dia sudah berusaha sebaik-baiknya. Yang masalah itu kalau belum pernah berusaha ini, akan ditanya sama Allah. Loh, antum kan mungkin pernah mendengar orang tua durhaka terhadap anaknya sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Ada. Dia pilihkan ibu yang buruk, ya kan, ibu yang nggak ngerti agama, dikasih nama yang jelek gitu kan, tidak diajarin agama, itu orang itu udah durhaka duluan sama anaknya sebelum anak itu durhaka sama orang tuanya. Ini kan pernah kasus diadukan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, demikian insya Allah, ya semoga Allah mudahkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, keharmonisan itu semuanya dari Allah, ya. Makanya paling bagus adalah pendekatan agama tadi. Solusinya ada di dalam Islam. Kalau ngerti agama, beres insya Allah lancar semuanya. Yang menjamin keharmonisan itu. Syukur Ustaz untuk pembahasan di sore hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga ini menjadi jawaban untuk kegalauan teman-teman Kepoin yang sudah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman mau membuka ini, gitu. Artinya untuk beberapa teman-teman juga yang bercerita gitu ya. Yang kasihan yang pinjolnya semakin banyak, ini gimana ini yang temennya? Itu sampai ramai yang mungkin lain waktu kita bahas lagi. Karena ini kasusnya sudah sampai ke mana-mana ini, keluar negeri dan lain-lain. Syukur sekali lagi jazakallah khairan. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Amin insyaallah. Saya tutup dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.